Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحج والشهور معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Bapak Ibu yang mulia, dengan waktu kita yang saya bilang cukup terbatas, saya ingin menyampaikan uraian-uraian ini. Topik yang kita rencanakan, kita diskusikan itu adalah bab akhlak takwa. Sebenarnya ini topik yang dengan berbagai pendekatan sudah saya sosialisasikan di beberapa majelis ilmu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil semangat dari sini, memetik hikmah, dan kita tahu sebenarnya rahasia besar dari kekuatan ibadah yang Allah berikan untuk kita laksanakan. Salah satunya ibadah haji. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sering kita memiliki pikiran-pikiran yang bias, bahkan tentang ajaran agama kita sendiri, termasuk haji. Bagi kita, haji itu very eksklusif atau bisa jadi mewah. Ini adalah ajaran yang fake. Padahal tidak seperti itu. Ketika kita salah paham terhadap haji, itu akan berakibat kita banyak salah paham terhadap nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya. Padahal dasar ketika kita nanti mempelajari sejarahnya, kita akan ketemu bahwa haji ini adalah satu amalan yang peluangnya sebenarnya Allah buka kepada semua orang. Saya selalu bertanya, apa sebenarnya yang menjadi dasar pijakan kita ketika kita bicara tentang haji? Awal pertanyaan adalah, apakah haji itu kewajiban? Jawabannya iya. Tapi memang kewajiban bersyarat. Ada kalimat man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup melakukan perjalanan itu. Ketika kita bicara tentang sebuah perjalanan, saya tadi malam ada seorang anak muda berusia 16 tahun, dan dari fisiknya kelihatan beliau ini tidak boleh kita bilang cacat gitu. Tapi bukan cacat fisik ya. Tapi anak ini ternyata rajin sekali mengikuti pengajian saya. Tadi malam beliau mendatangi saya dan mengatakan, Ustaz boleh ikut? Saya bilang, mau ikut kemana? Ke depan. Saya minta diantar ke depan aja, karena dia tahu satu jalan. Oke, ayo. Kemarin naik apa? Saya jalan kaki, Ustaz. Saya terkejut. Serius jalan kaki? Iya. Ustaz tidak ngisi lagi di sana. Baru saya mengerti, oh iya, kita ketemu yang kemarin di masjid. Saya cukup jauh masjid itu dari masjid, tadi malam saya ngisi. Yang menarik di sini bukan persoalan beliau, tapi perjalanan dia. Kalau betul memang dia jalan kaki, tapi saya menduga kuat ya betul dia jalan kaki, karena melihat kesungguhannya itu lebih karena faktor secara fisik dan mental dia, yang mungkin saja orang kebanyakan menganggap dia tidak normal. Tapi betul-betul di beberapa event pengajian saya selalu menemukan dia. Saya sering dibully, Ustaz, kata dia sambil jalan apa semua. Saya bilang sabarlah ya. Ya iya Ustaz, terbiasa. Sekolah enggak Ustaz, saya tahfiz saja. Terakhir saya sekolah SD. Berapa umur sekarang? 16 tahun Ustaz. Adik berapa? Sekian. Dari ngomong apa semua normal, tidak ada persoalan. Tapi memang kalau dia duduk sama anak-anak,
pasti menjadi bahan. Masalah yang menarik, dia kuat berjalan. Yang saya bicara bukan cerita sekedar jalan kaki, tapi ada semangat yang kemudian akhirnya menggerakkan dia untuk mendatangi dari majelis ilmu satu ke majelis ilmu yang lain. Balik kita ke cerita haji. Allah dalam Quran mengatakan nanti kalian akan temukan orang yang berangkat haji itu ada yang berjalan kaki. Rijalan walau rukbana kalau bahasa Quran. Mereka jalan kaki atau mereka berkendaraan. Hari ini secara fenomenal kita menemukan orang yang berangkat haji ada naik sepeda dari negara, ada dengan motor dari negara, dan mereka sampai bahkan ketika mereka menggunakan kendaraan yang sederhana itu, mereka disambut dengan spesial oleh pemerintah Saudi ketika mereka sampai di sana. Saya ingin menyampaikan kepada kita, ketika kita bicara haji, itu satu dari 5 pilar Islam yang harus ditegakkan, tiang-tiang utama, sehingga akhirnya bangunan masjid ini tegak. Nah, satu ini kalau kita sering menyebut sebagai penyempurna, jawabannya tidak sesederhana itu. Harus kita bangunkan dalam diri kita bahwa aku harus menjadi salah satu yang menegakkan tiang kelima ini. Dan aku tidak boleh mati sebelum aku bisa menjalankan itu. Itu yang harus kita bangun. Karena tidak sedikit orang ketika ditanya, ingin naik haji, ingin. Sudah ada niat? Pak, belum. Kenapa belum? Ya, cuma saya cuma tukang parkir. Apa Bapak pikir tukang parkir tidak bisa naik haji? Dari sekian orang yang berangkat haji, tidak sedikit mereka tidak berangkat kalau cerita duit dari duit mereka. Ada marbot masjid, ada bilal jenazah, ada macam-macam. Maka jangan bunuh semangat kita ketika cuma terbentur pada persoalan ekonomi. Karena tidak sedikit orang yang berangkat atau tidak berangkat bukan karena sebab mereka tidak punya duit, berlebih duitnya. Saya punya teman, tanahnya luas, ternaknya banyak, puluhan tahun, saya pikir lebih 30 tahun jadi pejabat publik. Tapi kalau sudah ditanya berangkat haji, mukanya cuma orang bingung. Serius, ditanya ngomong begini, langsung mukanya kesana kemari. Dan tidak ada bilang juga ada. Makanya haji ini sebenarnya rahasianya beda sama sholat. Kalau sholat itu perintah, Bapak bisa nggak bisa setelah muslim wajib, tidak bisa tidak harus sholat. Sholat saya bangun kesiangan jam berapa? Jam 10, sholat subuh. Tapi udah siang Ustaz, kalau sholat subuh, karena bagi orang tidur waktu sholatnya bangun. Tapi tadi azan kedengaran, nggak usah kau bahas yang tadi. Sekarang kau belum sholat subuh kan? Iya, laksanakan. Tapi udah habis, nggak usah bahas itu. Karena kalau kau muslim apapun ceritanya, kau begal sekalipun kau kalau muslim wajib sholat lima waktu. Pelacur sekalipun dia wajib sholat lima waktu. Kalau dia muslim, karena nggak ada cerita. Mal farqu bainal muslim wal kafir illa bitarkis shalah. Tidak ada beda muslim sama kafir kecuali sholat. Jadi sebegajul-begajulnya manusia kalau bahasa Medan. Kalau dia ngaku muslim, tidak bisa tidak, dia wajib sholat. Persoalan nilai sholatnya itu urusan dia sama Tuhan. Karena Nabi mengatakan ada orang sholat, nanti begitu sholat yang selesai, maka sholat naik ke langit dan kemudian akan dilipat, kemudian dihadapkan kepada Allah. Kalau sholatnya buruk, Allah mengatakan tampakkan kembali ke mukanya. Tapi kalau sholatnya baik, maka sholat itu akan disimpan di tempat yang baik. Itu persoalan dia sama Tuhan. Itu nggak urusan kita sama kita. Kayak kalau bapak-bapak misalnya bangun ke siang tidak sempat sholat subuh, tadi kita nggak sempat tidak sempat. Karena sholat ini jangankan dalam situasi normal, dalam perang saja pun tidak boleh tidak, harus sholat. Bahkan menariknya Islam ini punya teori dan praktek contoh untuk bagaimana kalau perang sholatnya tetap berjamaah. Jadi strategi sholat perang itu ada dalam Islam. Masa dalam perang saja masih disuruh sholat, dalam situasi damai tidak sholat. Tapi Ustaz dia pelacur Ustaz. Terus lantas kalau jadi pelacur? Dia muslim kan? Muslim. KTP Islam ya, orang tua Islam ya. Terus apa alasan tidak sholat? Dia pelacur, coba cari dalil. Kalau pelacur boleh tidak sholat? Gak ada. Yang boleh tidak sholat kalau perempuan itu waktu haid sama nifas, titik. Gak ada yang lain. Sakit sampai sekarat sekalipun wajib sholat. Kalau masih hidup.
kecuali sudah mati. Nggak bisa berdiri dulu, nggak bisa duduk, balik, nggak bisa balik. Ambil cara terbaik yang kau nyaman dengan itu. Yang penting kau sholat. Mohon maaf ini sedikit saya panjang. Saya pernah mimpi ada teman saya orang bagus luar biasa, dermawan, kaya raya, aktif dalam kegiatan dakwah Islam. Memang bukan ustaz. Satu hari di bulan Ramadan dia koma. Ada sekitar 8 hari lebih kurang. Akhirnya Allah memanggil. Saya hadir di acara takziah. Satu malam saya mimpi. Mimpi itu suasana di rumah dia. Saya datang, suasana ramai dan saya menghadiri dia meninggal. Jadi saya takziah gitu, dalam mimpi saya. Begitu saya nyampe, dia datang jumpai. Ya artinya di situ dia tidak meninggal. Walaupun saya datang itu acara-acara dia meninggal. Tapi dia menangis jadi-jadinya sampai air mata itu seperti air ditumpahkan di lantai dari ember. Itu yang saya lihat. Saya sampai bilang, ada apa? Kenapa menangis? Apa dia bilang? Ustaz, sudah 40 waktu saya ketinggalan sholat. Saya takut kali sama Allah. Saya bilang, kalau cuma ketinggalan sholat kan bisa diganti. Ayo, saya bawa ke kamar mandi. Ayo wudhu, habis itu sholat. Saya papah dia ke kamar mandi. Akhirnya saya terbangun. Saya tanya salah satu teman yang dekat dan mendampingi dia di rumah sakit, coba hitung berapa hari dia koma dan berapa waktu dia meninggalkan sholat. Karena kalau Ustaz saya ceritakan mimpi saya, teman saya berhitung, terakhir dia bilang sambil mukanya matanya, Ustaz benar mimpi Ustaz itu. Kenapa? Memang 40 waktu dia tidak sholat. Padahal dia koma. Jadi bayangkan orang itu nitip pesan, aku koma, tapi aku takut meninggalkan sholat. Itu sholat. Puasa tidak bisa tidak wajib puasa. Tak bisa kerjakan sekarang nanti, tak bisa dikerjakan sama sekali. Fidyah. Kan begitu. Tapi haji, ya. Haji kalau kau tak sanggup tak apa-apa, tak usah sampai mati pun tak apa-apa. Tapi jangan kalimat ini yang kita kedepankan. Karena haji ini beda dengan kewajiban yang lain. Ini undangan, istilah saya. Siapa yang mengundang? Allah, bukan Raja Saudi. Pak Wapres, beberapa menteri kita, kemudian beberapa tokoh di negara kita berangkat kemarin ke Tanah Suci atas undangan Raja Saudi. Untuk apa? Melaksanakan ibadah haji. Pasti enggak. Udah nyampe Ustaz, pastilah tidak. Tuh, kok bisa bilang tidak? Siapa yang jamin mereka bisa melaksanakan ibadah hajinya? Haji nanti mulai Jumat mereka laksanakan. Belum tentu dia hidup sampai Jumat. Berapa banyak orang yang sudah sampai di sana? Kemarin ada berapa orang? 48 orang haji furoda. Haji furoda itu haji orang punya duit. Udah sampai di sana, udah di Jeddah. Itu bukan orang-orang, istilah kata kasar, bukan kaleng-kaleng itu yang berangkat itu. Tapi ada undangan dari Allah. Akhirnya pulang, bahasa kasar dideportasi. Terlepas dari itu persoalan teknisnya, tapi kita kembali kepada satu, dipanggil Allah. Ya Haji Khalil Nafis, saya baca berita perjalanan beliau dengan rombongan yang diundang. Apa dia bilang? Pertama yang datang ke saya WhatsApp bahwa saya diundang oleh Raja Saudi. Saya pikir itu main-main, canda. Rupanya serius kan? Terakhir saya harus mempersiapkan berangkat itu mendadak semuanya katanya. Kenapa? Kalau Allah sudah undang, nggak ada cerita. Cuma masalahnya gimana cara supaya kita diundang Allah. Nah ini persoalannya. Ketika kita, kenapa harus ada undangan khusus nih? Gitu ya. Nah, ini supaya kita bisa muhasabah semua. Karena haji ini spesial. Kalau kita tadi coba lihat tadi dijelaskan apa untungnya majelis ilmu bla 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 dijelaskan. Tapi kalau haji, kalau majelis ilmu pahalanya sekian. Kalau kita sholat berjamaah pahalanya sekian. Kalau kita sholat dua pahalanya sekian. Kalau kita sholat semua pahala. Pertanyaan saya, pahala itu apa? Pahala itu kan untuk kredit bisa masuk surga itu. Sekarang haji itu Allah tidak janji pahala. Allah cuma janji satu. Kalau mabrur, tapi dengan catatan kalau mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi sebenarnya haji ini adalah prosesi untuk dilantik menjadi warga surga. Fix dia warga surga.
Coba bayangkan, untuk mengikuti prosesi itu, saya ambil Medan saja. Medan ini normal, selain Covid, di waktu Covid itu kloter yang terbang itu 22 kloter. Kabarnya hari ini cuma 10 kloter. Jemaah haji seluruh dunia kabarnya resmi yang memang pembagian kuota diberikan oleh pemerintah Saudi itu sekitar 800.000 orang dari sebelumnya sekitar 2 jutaan orang. Buatlah sekarang tinggal 1 juta, 50% hilang. Berapa jumlah umat Islam sedunia? Lebih dari 1,7 miliar. Tapi yang bisa berangkat haji cuma 800.000 orang. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia? Lebih dari 200 juta orang. Tapi yang bisa berangkat haji sekitar 150.000 saja. Coba itu berapa persen itu? Artinya dari logika ini saja, untuk bisa mendapat peluang surga itu tidak mudah. Maka saya selalu kemarin kalau orang berangkat haji saya bilang, jika peluang ini dibuka untukmu, habis-habisan kau harus lakukan manasiknya Rasul supaya kau bisa salah satu yang dilantik jadi warga surga. Untuk bisa dilantik itu apa bekal? Cuma satu. Nah ini menariknya, ternyata betul di sini dia. Rahasianya ada pada takwa. Fa inna khairuz zadi taqwa, karena bekal yang baik itu takwa. Kalau Bapak Ibu berangkat ke sana bekalnya duit, percaya lebih banyak dari toko ke toko itu. Belanja. Gak betah di masjid. Jemaah haji kita pun sekarang kalau pun masuk masjid, mohon maaf saya, rata-rata jemaah haji umroh, saya gua berarti jemaah kita masuk masjid duduk sholat habis itu bengong. Nggak tahu mau ngapain dia mau. Habis itu ambil HP, selfie, kirim ke rumah atau streaming. Jadi apa yang dia siapin pakai, nggak ada yang lain. Tawaf 7 kali, selfie 147 kali. Itu yang terjadi. Itu model. Makanya jemaah di Indonesia adalah jemaah yang paling ditunggu oleh pedagang di Saudi. Karena kita rajin pedagang. Habis pulang sholat pasti tentengan banyak. Pulang sholat tentengan banyak. Pulang sholat ada saja. Murah-murah. Makanya Indonesia bagus. Itu bahasa yang paling khas dari pedagang-pedagang di Mekah, Jeddah sama Madinah. Dan bahkan duit kita berlaku, nggak usah tukar rel. Karena ini belanja kita, dan jangan takut apa yang nggak pernah berangkat pergi ke sana, jangan takut, mereka udah fasih bahasa Indonesia, pedagang. Tahu kali kalau untuk urusan dagang, tawar-menawar udah tahu mereka. Berapa harga? Sekian kata mereka. Kuranglah, tak bisa, udah bagus. Ya pukul-pukul baru. Terakhir mau tak mau kita belanja juga. Berapa? Bisa pakai rupiah? Bisa, boleh pakai rupiah. Dia kasih uang, kita nggak usah ganti. Jeddah, Mekah, Madinah, duit kita laku. Tapi kemudian bagaimana kualitas ibadah kita? Nah, Masya Allah, di sini masalah. Jemaah haji kita ini sedang ngobrol. Ada orang yang berangkat haji. Satu yang paling saya suka itu kalau sudah habis asar, duduk-duduk di Masjidil Haram di halaman luar itu buat enak sambil minum cai. Cai itu minuman khas orang India sebenarnya, karena pedagang di Mekah juga banyak orang India. Itu teh campur susunya. Itu enak kali ini suasana sore. Rupanya mau kesana mau minum cai. Besar kali biaya minumnya. Jadi hati-hati dengan niat berangkat. Harusnya niat berangkat itu karena Allah. Dan takwa ini apa? Takwa ini ternyata tidak perlu pakai duit, tidak perlu pakai jabatan. Takwa ini adalah aktiviti kita yang kita lakukan karena Allah. Kita kerjakan karena Allah, kita tinggalkan karena Allah. Dan jangan lupa, kalau karena Allah, itu Allah tidak pernah ingin kita tidak sukses. Allah mau kita sukses dalam hidup. Saya mohon maaf, seringkali amal takwa ini lebih separuhnya nggak kita kerjakan. Kalau kita bagi takwa itu urusan akhirat, takwa urusan dunia. Saya ambil contoh. Kalau saya mengatakan Sungai Are di Swiss, apa yang Bapak Ibu ingat? Saya bilang pasti kematian anak dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Nah, kalau saya mengatakan apa pelajaran yang bisa ibu bapak ambil dari peristiwa Sungai Are, saya yakin kecenderungannya lebih banyak bicara tentang kematian, takdir. Padahal saya sebenarnya tidak sedang membicara itu. Saya mau bicara, coba carikan contoh satu sungai saja di Indonesia yang kayak itu. Saya mau bilang sungai ini alami.
Sungai ini sudah dikelola, airnya jernih, tidak ada sampah, bersih. Daerah alirannya itu ternyata menjadi alur di mana orang bisa olahraga, orang bisa bersepeda, orang bisa jalan, lokasi mandi di mana turun. Kemudian caution, beberapa peringatan di seputar suhu air itu diberikan supaya tahu kapan bisa berenang, kapan bisa sebagainya. Saya mau tanya, Islami nggak pengelolaannya? Itu negara orang-orang Islam atau negara bukan orang Islam? Bapak yang pernah mungkin pergi ke negara-negara maju, kalau Bapak naik angkot, tempat berhenti angkot itu tertentu atau asal-asalan? Kan beda sama kita di Medan. Angkot itu kapan dia mau berhenti, itu cuma dia sama Allah saja yang tahu. Maka kalau kita naik mobil di belakang angkot itu lebih sering mungkin kita nongkrong, bisa jadi tiba-tiba dia berhenti saja. Padahal kalau kita buat aturan itu kan Islami. Ini tempat di mana halte angkot, tidak boleh tidak harus di sini. Sehingga kita pun tahu ketika kita berkendaraan, coba kita tahu tidak perlu harus khawatir angkot ini akan berhenti mendadak, karena dia tidak mungkin berhenti karena halte perhentian ada di sana. Itu Islami. Kenapa itu hilang? Itu tadi pengelolaan takwa kita itu lemah. Ya. Banyak lagi yang lain sebenarnya yang sampai-sampai saya mengatakan wajar kalau dunia ini diserahkan Allah, kepemimpinannya bukan ke tangan orang-orang Islam. Karena enggak lah ya gitu. Satu lagi coba lampu merah. Lampu merah kita ini semangat kita kalau berhenti di lampu merah itu semangat warisan perjuangan kemerdekaan. Hijau tanda jalan, kuning tanda masih sempat jalan, merah tanda berani, maju terus, pantang terus. Itu yang terjadi, sehingga lampu merah kita itu malah kita jadi takut itu. Walaupun hijau, tidak sekali dua hijau itu kita malah bisa bertubrukan, karena ada dari seberang sini akan melawan arus atau menyeberang, menyilang. Karena otak kita masih otak primitif. Ketika takwa itu sebenarnya itu tadi, kerjakan apa yang Allah suruh. Pertanyaannya, sesuai aturan, mengelola dengan kebaikan, bukankah itu bagian dari orang yang Allah suruh? Nah, supaya ini jangan kesana kemari, maka saya menyesuaikan ada 4 akhlak yang harus dibangun oleh orang kalau dia ingin, kalau haji dia mendapat berhasil, tapi kalau di sini persiapannya akan membuat kita berhasil. 4 ini ada merupakan 4 akhlak utama. Pertama, saya sampaikan 4 dulu. Cinta kepada Allah. Kedua, tawakal. Ketiga, sabar. Dan keempat, ikhlas. Kenapa saya mulai dari cinta kepada Allah? Karena itulah cerita pertama. Lembah Bakkah itu ada manusia. Dari sebelumnya ribuan tahun tidak ada manusia di situ. Apa Lembah Bakkah? Lembah Bakkah itu tempat di mana Ka'bah ada di situ sekarang. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram itu macam kuali itu sebenarnya. Masjidil Haram itu di bawah. Jadi begini, posisi Masjidil Haram itu seperti lengkungan begini. Di tengah-tengahnya itulah Ka'bah sekarang. Ya, ini yang disebut dengan Lembah Bakkah. Bakkah belakangan akhirnya menjadi Makkah. Ketika Ibrahim diperintahkan untuk mengantarkan istri dan anaknya ke sana, Ibrahim sudah tahu lokasi, tidak? Jadi kok bisa sampai ke sana? Dia pakai map. Mapnya apa? Mapnya itu yang kalau kita terjemahkan sekarang hidayah. Hidayah itu petunjuk. Siapa yang nunjukin? Allah. Bagaimana caranya? Tidak usah tanya. Yang pasti adalah yang bawa, guide yang mengarahkan ke sana. Karena Ibrahim belum tahu itu. Peta lokasi dia belum tahu. Tapi begitu disuruh berangkat, maka dia angkat dari Palestina ke Bakkah. Apa dia sudah tahu bahwa di situ ada orang? Tidak. Apa dia sudah tahu bahwa di situ ada kampung? Tidak. Apa dia sudah tahu bahwa di situ ada oase atau kolam atau sumur? Tidak. Yang dia tahu, dia diperintahkan untuk mengantarkan anak istrinya yang baru melahirkan ke sana. Dan dia senang-senangnya itu.
Coba kalau kita sekarang, bapak disuruh mengantar anak bapak pergi ke daerah Nias sana, naik kemudian misalnya ke arah gunungnya, dan hanya satu kampung yang fasilitas sangat terbatas, istri baru melahirkan, anak masih merah, itu dibawa dan disuruh tinggalkan begitu saja tanpa bekal. Itu bicara masih ada kampung. Kok tega-teganya Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di satu wilayah yang jangankan orang, semut saja tidak hidup di situ. Kalau siang kering kerontang, kalau malam dingin menusuk. Tapi dia berangkat, dia tidak plong, nyaman. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia yakin Allah tidak mungkin mencelakakan dan tidak mungkin memberikan perintah yang merusak. Makanya cinta ini dibangun di atas dasar keyakinan. Tidak sedikit kita menemukan cinta itu aneh. Perempuan cantik jelita menikah dengan laki-laki yang ampun-ampun kita nengoknya. Sampai-sampai kita tanya, "Cemana matamu? Sehat? Kenapa kau bisa dan mau menikah dengan laki-laki yang begini?" Jadi jawabannya sederhana saja. Kalian tidak menemukan apa yang aku temukan. Kalian tidak melihat apa yang aku lihat. Kalian tidak merasakan apa yang aku rasakan. Dan karena itulah maka aku memilih dia. Atau laki-laki yang handsome, ganteng, tapi kemudian istrinya gembrot. Mohon maaf kalau dia bilang gemuk ya. Gembrot, jelek, pesek. Ya, sama seperti seorang laki-laki yang pernah menikahi perempuan atas pilihan ayahnya sampai jelang nikah. Ini kisah dia tadi. Dia bilang ayahnya, "Kau tengok dulu gambarnya. Aku udah ayah, percayalah, ayah tidak mungkin ngasih orang yang jelek sama aku, yang buruk sama aku. Pasti ayah kasih yang baik. Sudah serius kau, sudah senang dan tenang kau dengan pilihan ayah?" "Iya ya." Terakhir datang lagi dari Saudi ke Kairo. Terjadilah pernikahan. Biasa mengikut tradisi, istri tutup. Begitu nampak dia pertama, udah terkejut. Dia kenapa? Besar badannya. Mungkin dia juga ini mungkin aksesoris saja di baju atau apa. Duduk samping dia, saya terima nikah, bla bla bla, selesai. Masuklah kamar. Mulai dibuka. Begitu dibuka pucat pasti dia di istri. Kenapa? Di luar ekspektasi. Sampai dia pikir, ayahku ini sudah memberi azab karena kekurangan ajaran agama, bagaimana? Kata istrinya, udahlah, jelek. Istrinya diam saja. Stres dia, tidur baring ke sebelah sana, istrinya duduk di samping dan tidak tidur. Sampai ketika jam sekitar setengah 3, jam 3 atau setengah 4, istrinya mulai menggoyang badan. Bangun. Dia diam saja, karena dia pun tidak tidur sebenarnya. Aku tahu abang memang tak terkejut mungkin melihat aku malu. Tak masalah, abang tak sentuh aku tak masalah. Karena mimpiku setelah menikah inilah jam yang seperti ini, katanya. Dari aku anak-anak, aku pingin kalau aku menikah, suamiku itu akan menjadi imam salat tahajudku. Ayo abang. Nanti setelah ini kalau abang tak cocok, abang bisa ceraikan aku, nggak ada masalah. Yang penting aku sudah pernah punya suami yang memimpin sholat tahajud sama aku. Terakhir tadi tengoknya tegak, dia masuk kamar mandi, wudhu, dia habis wudhu. Tadi tengoknya muka istri. Sholat dia, istrinya pun sholat di belakang. Habis sholat tengoknya muka istri berubah. Itu hati. Dia sudah bicara hati. Ya. Istri cium tangan dia. Dia tengoklah. Gak seperti aku tengok pertama. Tapi memang gemuk, cuma manis istriku. Begitu. Kalau sudah cinta, mana ada yang jelek? Itulah kenapa akhirnya ketika Allah bilang antarkan istrimu ke sana, diantarkan oleh Ibrahim. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah. Dan dia tahu Allah tidak mensia-siakan istrimu. Ini tadi kalau cerita yang tadi, akhirnya mereka melahirkan anak atau dikaruniai anak yang semuanya jadi hafiz Quran. Dan siapa gurunya? Istrimu. Dan dia berbahagia. Dan dia tidak penting sama dia. Karena fisik itu kan casing. Aslinya nanti di surga. Makanya kalau bapak punya istri, nah ya, sabar aja. Insya Allah sampai surga. Kalau sampai surga, kata Nabi,
seorang suami pertama kali melihat istrinya di surga itu shocknya tahu berapa lama? Shock karena terkejut cantik kali. Tahu berapa lama? 40 tahun lama. Cuma shock aja itu. 40 tahun. Karena surga itu tidak ada masa berakhir. Tapi shock itu terpana karena kecantikan. Dan itu nikmat juga. Ya. Baik, kita balik ke tadi. Begitu sampai di lembah Bakkah, Ibrahim tidak lama, dia langsung balik. Hajar bingung lah, ini gimana ceritanya bang? Sambil dikejar. Kabarnya Hajar itu mengejar dari lembah Bakkah ke arah Misfalah. Makanya kalau kita jalan besar di Makkah itu Syarif Ibrahim Al-Khalil, jalan Ibrahim Al-Khalil. Itu kenapa disebut nama jalan itu? Karena dianggap itulah jalan yang mengarah ke pulang kembali. Ya. Maka dikejar sama dia. Terakhir sampai di arah Misfalah itu akhirnya Ibrahim mengatakan, ya Hajar bertanya, apakah abang meninggalkan kami di sini karena Allah yang menyuruh? Maka dijawab ya. Akhirnya Hajar mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Kalau begitu aku tawakal. Ini luar biasa. Bagaimana dia bisa tawakal? Ini tawakal ini kan tidak rasional. Tawakal ini artinya kalau dia pakai otak nggak dapat itu solusinya. Karena udah mati semua. Cuma masalahnya bang, kan bisa tanya, oke lah Allah yang suruh, tapi kan nggak ada orang di sini bang. Terus air di mana? Sumur mana? Nanti kalau anak kita sakit siapa yang mengobati? Itu bahasa otak itu. Kalau bahasa tawakal, dia tawakuf, dia berhenti di situ. Dia sudah nggak apa-apa. Aku tawakal. Nah, tawakal inilah bekal takwa kedua itu. Arti tawakal ini apa? Kalau masuk surga cerita dengan amal soleh, belum tentu Bapak rajin tahajud, belum tentu masuk surga. Karena tahajud kita sekarang banyak tahajud milenial, tahajud yang kalau siang tahajud butuh sajadah ujungnya. Habis itu upload ke Instagram, buat kalimat, alangkah indahnya tahajudku malam ini. Ya Allah, kasihlah hari-hari selanjutnya adalah hari-hari di mana aku tahajud. Oke, selesai. Tuh upload. Apa ada masalah dengan kalimat itu? Tak ada. Ada masalah dengan foto itu? Tak ada. Tapi masalahnya apa? Ketika tiap hari ditengok berapa yang nge-like, berapa yang nge-view, berapa yang selesai. Itulah ibadah kita sekarang. Ibadah yang hari-hari kita dipenuhi dengan laporan ke sosmed, laporan ke YouTube, laporan ke Facebook, kemana-mana. Apa yang terjadi setelah Ibrahim pergi? Hajar tidak lagi peduli, dalam arti kata nggak mikir kenapa lah, apa lah, dia cuma ikut saja dengan aku, mengalir saja. Saat kemudian air mulai habis, dia mulai berpikir rasional, cari air, rasional cari air. Maka dia naik kemana? Ke bukit Sofa yang masih kering kerontang. Bayangkan seorang ibu yang baru melahirkan itu harus memanjat bukit Sofa yang waktu itu nggak kayak sekarang. Dari Sofa turun ke Marwah, Marwah naik ke Sofa, turun ke Marwah, naik ke Sofa. Ada istirahat? Nggak ada. Apa yang dia lakukan? Cari air. Di mana airnya ketemu? Tidak di sini. Satu tetes pun tidak ada air di sini. Di mana ketemunya? Di bawah, dari tempat dia berjalan tadi. Kenapa bisa di situ? Nggak urusan. Itulah tawakal. Itu kerja Tuhan. Kalau boleh bahasa kita sekarang. Sama kayak Nabi Musa di tepi Laut Merah. Apa yang mau dibuat? Tak ada. Lantas apa? Kata orang Yahudi, apa yang mau dibuat dia Musa? Tunggu, belum ada instruksi dari Allah. Tunggu, Fir'aun datang. Musa, Fir'aun? Iya, tenang saja, instruksi Allah belum datang. Apa cerita ini instruksi Allah? Kayaknya nggak benar ini perintah Tuhan Musa. Ini kita semua, ini nampaknya kita mau dibunuh semua sama Tuhan. Kau tahu begini ceritanya lebih bagus aku jadi budak di Mesir ketimbang mati konyol dihajar Fir'aun di sini. Orang Yahudi, Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdi. Tuhanku itu tidak jauh dariku, dia bersamaku, dia pasti kasih petunjuk. Petunjuk, kan? Kalau kita masih pakai otak bingung, petunjuk apa? Apa yang terjadi? Allah mengatakan kumpulkan tongkatmu ke tepi laut. Yang terjadi, tidak ada manusia dengan otak paling cerdas pun bisa membayangkan itu terjadi. Apa itu? Lautan kemudian bergulung dan membelah jadi dua dan membentuk jalan yang bisa dilalui sampai ke seberang. Mohon maaf, dulu ada cerita yang pertama sekali saya dengar dari mantan
Panglima kita Pak Gatot, cerita tentang Panglima pertama kita, Panglima besar Sudirman yang waktu dicari Belanda sehingga terkepung dalam satu rumah. Pak Dirman bilang apa? Simpan semua senjata, ganti semua pakaian, kita buat majelis zikir saja. Belanda masuk, si pengkhianat bilang, di sini, tengok, semua sudah. Ini orangnya, karena dia kenal Pak Dirman. Belanda bilang, mana kau ternyata kurang ajar, kau bohong, tembak mati di depan mereka. Ini para pasukan semuanya senang, tenang, berzikir. Apa yang senjata apa yang sedang dipakai beliau? Tawakal. Dia nggak pakai senjata lain. Kita memang sudah terkepung, kita nggak tahu cara keluar. Ya sudah, kita serah sama Allah, sudah ganti pakaian kalian semua. Kira-kira itu. Ini yang sebenarnya akhlak yang harus hidup di situasi kita sulit. Mati urusan Allah, tapi tawakal itu kekuatan yang Allah sertakan kalau kita sudah pada posisi tidak berdaya. Apa yang terjadi? Zam-zam muncul. Apa itu zam-zam? Minuman orang beriman. Apa khasiat? Tergantung niat yang minum, kata Nabi. Orang minum zam-zam niatnya apa? Itulah khasiatnya. Dan bisa diminum sampai sekarang. Siapa penemuh zam-zam? Hajar alaihissalam. Menjadi minuman yang terus-menerus mengalir. Artinya Allah kasih peringatan, jangan takut, aku ada. Ini bukti aku ada. Zam-zam. Itu yang ketiga. Kedua. Yang ketiga, sabar. Kita ini kadang kalau menjalankan sesuatu, penyakit kita tak sabar. Lebih banyak kalau bahasa orang Medan, dong-dongan, hangat-hangat kuku. Bulan puasa kemarin semangat kali baca Quran. Hari pertama 5 juz, hari kedua 5 juz, hari ketiga 4, hari kelima 3, hari ke-6 7, hari ke-8 9, 10 dan 6 tengok Quran. Kenapa? Ampun, udah cukup dah itu. Tak sabar. Maka supaya sabar, fokus dengan target. Targetmu apa? Surga. Maka melangkahlah ke surga seperti pendaki gunung yang ketika mau naik ke puncak, ketika dia berjalan tidak garis lurus menuju puncak. Kadang dia harus memutar ke kanan, turun ke lembah, nyeberangi sungai, naik lagi tebing, kemudian balik lagi kemana. Sudah mau dekat puncak harus putar lagi, turun lagi, baru naik. Sabar. Karena kalau tidak sabar, kita akan istiqjal, tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, hasilnya tidak akan optimal. Sekarang kita rajin sholat duha. Target kita cuma untung, karena kalau rajin sholat duha itu untung dunianya banyak gitu. Orang kalau duha itu kaya, lah terus kaya itu rupanya hadiah. Miskin itu azab. Enggak gitu dong. Seperti yang tadi dibilang, itu sedekah. Karena kau sudah pakai apa yang dipunyai Allah. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, maka kasih sedekah. Supaya apa? Supaya sehat. Sehat apa? Supaya itu tadi ibarat air. Ini ada masa kadaluarsa kalau nggak dipakai. Sebersih-bersih air, sejernih-jernih air kalau dibiarkan, maka dia bahkan ini tidak bisa dipakai untuk bersuci ketika dalam durasi yang begini. Kemudian kita pakai mandi atau semua agak sangat sulit. Tapi kalau sungai mau terus sekalipun itu masih mutlak, masih bisa dipakai. Kenapa? Karena dia mengalir. Maka jangan biarkan potensi kebaikanmu seperti tersimpan saja, karena itu akan terkena penyakit nanti. Apa penyakitnya? Ria, ujub, sum'ah, macam-macam. Tapi biarkan dia mengalir. Ya, bapak misalnya jahit, ketemu bawahan kamu senyum, muka selalu dengan sangat. Cap bapak cuma satu, killer itu orang payah dia aja. Tapi ada satu, kalau ini kemarin luar biasa, semua senyum ketemu senyum, dia tidak peduli. Kenapa? Ketika dia mengalirkan potensi kebaikannya pada orang dan orang merasakan manfaatnya, maka dia menjadi lebih fit di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata orang lain. Oke, baik. Yang terakhir, ikhlas. Ikhlas ini apa? Biarkan Allah saja yang kasih bagian saya. Saya akan kerja dan saya tahu pekerjaan ini baik dan saya lakukan semua ini karena dia. Kalau karena dia, itu artinya pasti sesuai kebutuhan kita. Karena kalau orang kerja karena harta, dia bisa dapat banyak harta, tapi ternyata tidak sedikit orang dengan harta yang banyak dia dilelahkan, disusahkan, dia tidak bahagia dengan harta itu. Tapi kalau orang kerja karena
happy every time. Dia akan senang, bahagia di semua waktu. Karena bahagia itu tidak terletak pada berapa banyak duit. Bapak punya duit, kartu kredit banyak, pergi ke mall ke sana kemari, pulang nggak beli apa-apa. Jadi pertanyaan itu apa bawa duit? Sama seperti pendaki gunung, naik gunung pakai ransel, kemudian sampai turun, bangga bilang apa? Saya naik sampai turun, ini ransel tidak saya buka. Jadi ngapain bawa ransel? Tolong. Harusnya kan begitu. Bukan hebat, bukan cerdas, kau tolong, kau ngapain kau bawa ransel ke atas penuh isinya, tapi nggak kau buka. Ransel itu bekal, itu bukan pamer orang bodoh saja. Musim tanam padi, keliling nengokin sawah orang. Oh, tanam padi tipe apa? Saya B plus Pak. Saya punya A plus. Di mana Bapak tanam? Oh sorry, saya nggak tanam, simpan di lumbung. Ini kan sebenarnya bukan orang pintar. Apa untungnya Bapak pamer punya mobil 11 tapi nggak pernah dipakai? Rumah banyak nggak pernah dipakai. Saya rumah ada di sana, Bapak tinggal di mana? Tapi saya kalau tinggal bukan nggak di rumah. Kenapa? Karena saya selalu keluar. Tidur saya di hotel. Kan kasihan, rumah banyak, tidur tetap bayar. Duit banyak, makan susah. Saya pernah ketemu orang begitu Pak. Duit banyak, makan fresh dinner. Piringnya dari sini sampai ke ujung, nggak berisi Pak. Kenapa? Karena yang dia ada di meja, semua pantangan dia semua. Terakhir saya bilang, kasihan betul lah nasib Bapak. Kenapa? Duit banyak, tapi makan payah. Coba lihat berapa banyak orang yang makan nyaman sama dia. Apa saja enak makan. Kalau kita sudah makan, waduh, tak bisa saya. Kenapa rematik ini nggak bisa saya, jantung ini nggak bisa saya kena. Kasihan betul nasib. Jadi untuk apa mau ngumpulin duit? Untuk anak cucu berantem gara-gara duit. Hati-hati. Ikhlas itu kita menjemput apa janji Allah untuk kita. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka akan berdaya kita. Kesimpulan, kalau begitu ciri penghuni surga di mana? Kalau sudah akhlak, itu pokoknya akhlak. Orang pulang haji itu nanti tengok akhlaknya, bukan ibadahnya. Karena kalau ibadahnya bisa diaturnya, entar lagi pemilu. Banyak nanti kita temukan orang yang tidak biasa berpeci, tidak bisa pakai jilbab, tidak bisa cium tangan datang ke rumah ustaz, datang. Pilkada Medan kemarin, ampun saya, ada yang datang, nggak ada undang datang, kejut saya datang. Apa cerita orang datang ke rumah? Ustaz, saya mau silaturahim Ustaz. Awak buat pesta, awak undang dia datang, Pak, masuk ke dalam, langsung ke dalam dulu. Saya bilang, nggak bisa ngomong saya, nggak mungkin saya tanya, Bapak siapa yang undang? Kan nggak mungkin saya tanya. Tapi saya dalam hati saya, ya Allah, inilah efek dari politik itu. Ya. Tapi situ, nebur pun tidak. Awak tengok nomor telepon pun tak punya. Awak SMS tak jawab. Itu dia. Datang, wah, masya Allah, subuh belum masjid belum buka dia udah nyampe di mana. Keramik masjid diganti, kan ada pengalaman keramik masjid diganti. Tak terpilih, kikisnya balik itu keramik. Ya, luar biasa ya, di mana satu lagi yang karpet masjid diambil balik. Kalian makanya itu kalau sekedar beramal, bukan di situ. Di mana rahasia kebenaran itu akhlak? Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah kebajikan yang dilakukan tanpa mikir. Memang sudah begitu orangnya, nggak bisa memang saya begini orang, tapi kalau udah disakiti kali, ala sudah lah disakiti urusan dia sama Allah. Nah itu akhlak. Dia orang yang sabar, dia orang yang cinta Allah, dia orang yang tawakal, dia orang yang amanah, itu akhlak. Dan Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan orang yang seperti itu. Maka jemaah itu seharusnya mereka pulang. Mereka adalah menjadi contoh yang hidup penghuni surga itu apa. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Dan insya Allah saya berdoa kepada Allah satu hari kelak Allah memberi rezeki kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan haji kita mabrur. Saudara-saudara kita yang berangkat tahun ini juga diberikan kemabruran dalam haji mereka dan semuanya menjadi warga surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadha al-majlis jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Minna